Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ya. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di hari Minggu. Kita mau ibadah. Apa kabarnya? Haleluya, damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Mari adik-adik, kita mau memasuki hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Selamat pagi Tuhan, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, Kau kumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan beribadah Tuhan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan, kami mau memuji-muji dan menyembah Engkau ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, generasi-generasi-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberkati semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan naikkan pujian kembali dengan semangat ya adik-adik. Kita mau naikkan lagu pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
bersatu dalam doa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang berbicara melalui kakak Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, yang juga biar kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik dimanapun mereka berada. Engkau yang merapi hati dan pikiran adik agar dapat mendengarkan dan mempraktekkan apa yang ada di dalam firman-Mu. Terus haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat dan juga keluarga adik-adik semua dimanapun adik-adik berada selalu sehat. Kakak juga selalu berdoa untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada serta keluarga adik-adik dimanapun kalian berada selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya, gimana nih adik-adik? Udah berapa minggu kita ibadah di rumah? Gimana perasaan adik-adik? Ya, minggu kemarin udah ada challenge-nya kan untuk posting foto. Yang udah foto, kakak mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk adik-adik yang udah mau posting foto, apalagi sampai posting videonya keren-keren, bagus-bagus. Kakak harap untuk adik-adik selalu setia di dalam Tuhan Yesus, selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ada apa sih? Hari ini yang beda hari ini apa sih? Hari Minggu. Iya, kita selalu bertemu di hari Minggu, betul hari Minggu. Tapi ada lagi yang beda di hari ini, adik-adik. Ayo, ada adik-adik ada yang tahu nggak hari ini ada apa di hari ini? Kenapa ada yang beda di hari ini? Apa? Ya, betul. Hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, adik-adik tahu nggak sih hari Pentakosta itu apa? Tahu nggak? Ya, hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi kakak mau cerita nih adik-adik sedikit tentang hari Pentakosta. Nah, buat adik-adik yang udah tahu di rumah, kita mau review bareng-bareng nih. Apa sih itu hari Pentakosta itu? Nah, jadi hari Pentakosta itu sesuai dengan namanya Penta. Penta itu apa sih Penta adik-adik? Penta itu adalah 5. Nah, jadi pada hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi pada hari ke-50 setelah kematian Tuhan Yesus terjadi pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, jadi pada sejarahnya itu, pada zaman dulu itu, hari Pentakosta itu diperingati oleh bangsa Israel untuk memperingati atau mengucap syukur atas hari raya panen gandum. Adik-adik tahu gandum nggak sih? Gandum itu adalah makanan pokok pada bangsa Israel pada waktu itu. Sama kayak kita, kalau kita makanan pokok kita kan nasi ini di rumah. Ada yang makanan pokoknya itu jagung, ada yang makanan pokoknya itu gandum. Nah, sama adik-adik, kurang lebihnya gandum itu yaitu sama kayak nasi, bukan sama bentuknya tapi sama-sama makanan pokok. Jadi pada sebelum hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu adalah hari raya panen gandum yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, hari raya panen gandum di sana pada waktu itu dilakukan untuk mengucap syukur untuk dari seluruh penjuru Israel nih mengucap syukur untuk kepada Allah karena telah diberikan panen yang baik. Nah, jadi setelah diberikan berkat oleh Allah,
bangsa Israel tidak lupa untuk mengucap syukur. Nah, itu yang diperingati pada saat itu hari raya Pentakosta. Nah, bertepatan pada saat hari raya panen gandum itu, jadi pada waktu itu nih adik-adik kalau mau tahu itu ada kita mau buka Alkitab kita nih di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Banyak banget, Kak. Kita nggak baca semuanya adik-adik. Kakak ceritain secara singkat isi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 ini. Nah, jadi ada apa sih di hari Pentakosta itu? Nah, yang pertama itu tadi pada sejarahnya hari raya Pentakosta itu bertepatan dengan hari raya panen gandum bangsa Israel pada waktu itu. Lalu hari Pentakosta itu bertepatan pada saat 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, hari Pentakosta juga bertepatan dengan 10 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi pada waktu itu adik-adik karena bertepatan dengan hari raya panen gandum itu, jadi bangsa Israel sedang berkumpul nih di tempat itu, dan murid-murid Yesus juga sedang berkumpul di suatu rumah. Kalau adik-adik mau baca itu ada di Kisah Para Rasul 2 tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini diceritakan bahwa pada saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul di suatu rumah. Nah, ngapain sih adik-adik ada murid-murid Yesus berkumpul di suatu rumah pada hari itu? Nah, sama ceritanya bertepatan juga dengan hari raya panen gandum. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus mulai takut nih, mulai merasakan takut, mulai merasakan bingung, karena tadinya ada Tuhan Yesus di samping mereka, tapi mereka mulai merasa bahwa mereka sudah berdiri sendiri tanpa ada penyertaan lagi dari Tuhan Yesus yang tadinya mereka itu selalu kemana-mana mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mulai bingung, takut, sedih, takut kalau misalnya mereka itu gak bisa ngelakuin apa-apa lagi, karena sebelum-sebelumnya mereka selalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Mereka mulai kehilangan rasa percaya dirinya pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu nih murid-murid Tuhan Yesus, pada saat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu rumah, tiba-tiba ada angin kencang adik-adik. Ada angin yang bertiup masuk ke dalam rumah. Nah, murid-murid Tuhan Yesus makin ketakutan nih pada saat itu, makin ketakutan, makin panik. Dan pada saat itu setelah ada angin itu, tiba-tiba muncul nyala api, lidah-lidah api yang muncul di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, setelah mereka muncul lidah-lidah api di atas kepala mereka, pada saat itu mereka mulai bisa berbahasa roh adik-adik. Mereka mulai bisa berbicara menggunakan banyak bahasa. Nah, pada saat itu bertepatan karena hari itu adalah hari raya panen gandum. Nah, jadi di lingkungan di sekitar tempat berkumpulnya murid-murid Tuhan Yesus itu lagi rame adik-adik. Lagi banyak orang dari penjuru Israel yang datang ke tempat itu untuk merayakan hari raya panen gandum. Nah,
pada saat murid-murid Tuhan Yesus ramai mulai berbicara bahasa roh, nah orang-orang di sekitar sana mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini berbicara dengan bahasa mereka, adik-adik. Nah, jadi misalnya nih ya, adik-adik, kakak orang Batak, kakak ngomong pakai bahasa Batak, tapi adik-adik ngerti apa yang kakak sampein. Nah, jadi orang-orang di lingkungan sekitar tempat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sedang berkumpul, itu mulai bingung, adik-adik. Bingung, kok mereka bisa bahasa saya, orang-orang dari, kalau misalnya adik-adik mau lihat, orang-orang dari mana aja sih yang berkumpul di sana, itu ada di ayat 9. Nah, di ayat 9 itu dibilang ada orang-orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, dan masih ada yang lainnya seperti Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, jadi pada saat itu banyak nih adik-adik orang-orang yang sedang berada di sana. Tapi yang anehnya, orang-orang di sana itu mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara menggunakan bahasa mereka, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus itu tidak, mereka tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berasal dari daerah mereka, dari daerah orang-orang yang mendengarkan murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang diurapi oleh Roh Kudus, sedang diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan bahasa roh. Jadi pada saat itu bukan dari karena murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berbicara bahasa asing, bukan adik-adik, tapi melainkan yang berbicara itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk, atau sedang diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya pada ayat 14 sampai ayat 40, kalau nanti adik-adik mau baca, tapi kakak saranin adik-adik baca di rumah. Nah, buat adik-adik yang belum bisa baca, itu minta tolong sama mamahnya atau papahnya atau kakaknya yang bisa baca, itu minta tolong buat dibacain. Nah, terus lanjutnya akhirnya Petrus keluar, adik-adik. Jadi yang sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus ini ketakutan, tidak pede, tidak merasa sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tapi dengan adanya pencurahan Roh Kudus, dengan adanya penyertaan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi berani, adik-adik, menjadi berapi-api, menjadi penuh dengan kuasa. Jadi kalau misalnya adik-adik ngikutin, kakak yakin sih adik-adik pasti ngikutin firman Tuhan pada tanggal 17 Mei kemarin. Apa, ayo adik-adik, tentang apa 17 Mei kemarin? Ada siapa? Ada Gabu dan Kiki. Nah, Gabu dan Kiki waktu itu lagi cerita tentang karunia roh. Nah, itu dia adik-adik yang didapatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini mendapatkan karunia Roh Kudus. Betul, karunia Roh Kudus. Jadi, nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bisa melakukan pertama itu tadi, bisa menggunakan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu murid-murid Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, adik-adik, pada saat itu. Nah, jadi setelah itu
singkat cerita, pada saat itu akhirnya banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, yang mau bertobat adik-adik pada saat itu. Berapa sih jumlahnya adik-adik? Adik-adik bisa lihat nih, kita lompat ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Nah, di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan murid-murid Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Nah, adik-adik pada saat itu orang-orang yang mendengar, yang ada di sana mendengar murid-murid Tuhan Yesus, mendengar Petrus, itu memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa kan adik-adik? Pada cuma satu hari nih adik-adik, ketika kita memberikan diri kita untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, dan kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita nih adik-adik, nggak main-main adik-adik. Pada saat itu juga 3.000 jiwa itu berhasil bisa bertobat adik-adik. Nah, jadi apa sih yang mau kita imani di hari Pentakosta ini? Jadi adik-adik, kakak mau ngajak nih adik-adik bahwa kita ini, kakak, Pak Gembala kita, serta penataran yang lain, dan semua jemaat-jemaat kita, dan juga semua orang Kristen yang ada di manapun berada, kalau kita yakin dan percaya, kita itu, kalau misalnya kita adik-adik ingat waktu tanggal 17 Mei kemarin yang disampaikan bahwa kita sudah mendapatkan karunia Roh Kudus secara cuma-cuma, secara gratis. Dan nah, jadi gimana nih caranya kita menggunakan karunia Roh Kudus ini? Nah, bertepatan juga dengan hari Pentakosta ini, yuk bareng-bareng adik-adik kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan karunia Roh Kudus ini kita diberi kemampuan untuk berani adik-adik, untuk berani. Jadi yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini, bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang sedang takut, sedang bingung nih, sedih, nggak tahu mau ngapain, pada hari itu juga mereka diberikan keberanian adik-adik, diberikan kuasa adik-adik untuk melayani orang-orang yang ada di sana. Nggak main-main adik-adik, 3.000 jiwa itu banyak adik-adik. 3.000 jiwa adik-adik, kalau misalnya ngeliat di gereja kita, buat penuh satu gereja kita itu cuma berapa ratus jiwa adik-adik. Adik-adik bayangin coba di rumah, kalau misalnya 3.000 jiwa itu berapa, segitu aja udah banyak, apalagi kalau 3.000 jiwa adik-adik. Nah, kalau misalnya dia, tapi kak, saya kan masih kecil. Kalau adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bilang begitu di rumah. Jadi kita mulai aja adik-adik. Kita mulai aja dari hal-hal yang kecil adik-adik. Kita mau memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Nah, gimana caranya? Kita mau terus baca Alkitab, berdoa, kita mau terus menjalin hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dan kita berdoa untuk selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, contoh-contoh hal-hal yang baiknya itu apa? Adik-adik bisa nih melakukan keseharian adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik jangan bohong, terus
jangan ngelawan orang tua, terus mau memberi, bukan cuma mau memberi tapi selalu memberi adik-adik. Nah, terus menolong teman, bisa kayak gitu adik-adik. Terus kalau yang di sekolah nggak mencontek. Nah, secara nggak langsung kalau adik-adik, dan banyak lagi adik-adik, secara nggak langsung kalau misalnya adik-adik itu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang di sekitar adik-adik pasti melihat apa yang dilakukan oleh adik-adik. Nah, setelah melihat apa yang dilakukan oleh adik-adik, syukur-syukur adik-adik bisa menceritakan nih, karena saya punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak suka kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik ngomong kayak gitu aja, itu adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi dari prakteknya dulu aja adik-adik, dari prakteknya dulu, baru adik-adik bisa ke memberitakan firman Tuhannya itu. Dengan prakteknya aja adik-adik udah memberitakan firman Tuhan kok adik-adik. Dan itu caranya adik-adik bisa terus konsisten nih untuk selalu berbuat baik. Adik-adik selalu minta pertolongan Roh Kudus, agar dituntun Roh Kudus, agar adik-adik bisa selalu melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kira-kira itu aja yang mau kakak sampaikan pagi hari ini. Nah, jadi di hari Pentakosta ini kita mau memperingati itu bahwa pada saat itu pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus, dan bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus saja adik-adik. Kalau misalnya kita mau, kita juga sudah diberikan karunia Roh Kudus adik-adik. Jadi dari setiap adik-adik ini sudah punya karunia dari Roh Kudus. Jadi adik-adik bisa melakukan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan karena mereka hari Pentakosta itu terjadi pada hari itu aja, enggak adik-adik. Hari Pentakosta itu hanya bisa Nah, itu dia adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik? Kita harus melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan selalu meminta tuntunan dari Roh Kudus. Oke, adik-adik, kita mau berdoa, kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Adik-adik di rumah boleh juga berdoa kalau kita ingin selalu Roh Kudus menuntun hidup kita, agar kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas apa yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus, kami mau selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus ingin meminta pertolongan dari-Mu Tuhan Yesus, agar kami selalu bisa melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan juga biar Engkau yang selalu menyertai kami, biar Engkau yang selalu mengurapi kami dimanapun kami berada, agar kami bisa selalu menjadi pemberita-pemberita firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan juga
kami mau berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang selalu mengurapi hati dan pikiran mereka, Tuhan Yesus, agar mereka selalu melakukan apa yang ada di firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dilanjut lagi ya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Puji Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ya, kakak mengingatkan kembali, kita akan berjumpa pada hari Minggu yang akan datang di ibadah Abi dengan jam yang sama di jam berapa adik-adik? Jam 9 pagi di channel YouTube kita ya adik-adik. Jangan lupa ya, dan kakak mengingatkan kembali bagi adik-adik yang mau memberkati untuk gereja kita, boleh silakan kirim transfer melalui rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Ya, kakak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Mari kita ambil sikap doa. Om Jun akan memimpin dalam doa dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk adik-adik yang sudah menonton, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan biarlah damai sejahtera yang mantap itu menguasai hati dan pikiran adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sekarang demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana dulu adik-adik. Kakak mau ngumumin 5 orang yang kemarin sudah share foto adik-adik, yang sudah share fotonya atau share videonya di Instagram dan juga di grup jemaat kita adik-adik. Nah, 5 orang ini selamat sudah, adik-adik nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya adik-adik untuk 5 orang yang beruntung pada pagi hari ini. Nah, ini dia orang-orangnya adik-adik. Oke, buat 5 orang yang tadi ada muncul fotonya, selamat untuk adik-adik yang sudah
yang beruntung. Dan buat adik-adik yang belum dapat, jangan sedih dan juga jangan marah. Saya kemarin udah nge-share foto, saya nggak menang, nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi nggak mau ikut lagi deh. Jangan adik-adik, nanti kita mau buat lagi nih yang kayak gini-gini. Jadi jangan sampai adik-adik ketinggalan, walaupun kemarin itu masih sedikit yang ikutan. Nah, buat adik-adik yang lain, buat fotonya sekreatif mungkin, dan juga jangan lupa captionnya adik-adik. Caption itu apa sih? Caption itu kata-kata keterangannya adik-adik. Jangan sampai lupa. Kemarin ada yang udah nge-share fotonya nih, tapi kata-katanya kurang. Nah, kalau misalnya yang adik-adik yang tadi udah ngirim foto-fotonya bagus, ada juga yang sampai ngirim video, terus captionnya juga bagus adik-adik. Bukan gara-gara mereka itu nge-share-nya di Instagram, tapi kebetulan mereka juga bagus-bagus. Nah, buat adik-adik yang lain, jangan lupa hari ini share fotonya ya. Share fotonya biar minggu depan adik-adik bisa di kakak sekolah minggu tampilkan nih di YouTube kita. Oke. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali untuk adik-adik yang di rumah untuk di-share foto-fotonya ya. Minta tolong sama papanya, mamanya untuk share foto-foto adik di saat beribadah. Nanti dikirim ke grup ya adik-adik. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, ya. Cuit-cuit kubidu dangdang, Shalalala, cuit-cuit kubidu dangdang, bersuka cita, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit-cuit kubidu dangdang, shalala, cuit-cuit kubidu dangdang, bersukacita, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu,